Man ghaib. Ya, iftah lah bahasa, iftah. Nah, khalas? Khalas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ghaib man. Manil ghaib. Nafi? Kamil? Hah? Taib. Uktub al-waqf. Mana nih halaman berapa? Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala faslun fi ahkamil waqf. Definisinya wakaf ditulis ya. Habsu malin. Habsu malin. Wakaf artinya adalah habsu malin, menahan harta. Bismillah, bismillah. Habsu malin. Yumkinul lintifa'u bihi. Yumkinul lintifa'u bihi. Habsu malin yumkinul lintifa'u bihi. Ma'a baqa'i ainihi. Ma'a baqa'i ainihi. Ma'a baqa'i ainihi ala masrafin mubahin maujudin. Ala masrafin mubahin maujudin. Saya ulangi. Habsu malin yumkinul lintifa'u bihi. Habsu malin yumkinul lintifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi ala masrifin atau ala masrofin mubahin maujudin. Jadi ini wakaf ya. Siapa yang mau mengulangi? Bilal. Habsu itu artinya menahan. Jadi menahan. Kamu saya tahan di dalam ruangan, nggak boleh keluar. Habsun namanya. Ya, lanjut. Bukan habsul malin. Aina nahwu ya akhi. Lanjut. Habsu malin yumkinu ittifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi ala masrofin au masrifin mubahin. Iya, masrofin ya. Ya, maujudin. Masrof itu artinya masrof itu artinya ya kalau saya wakaf Quran ke masjid lah, masjid itu namanya masrof. Pengambil faidah dari wakaf itu namanya masrof. Tempat tasarruf, nah itulah. Tempat eksekusi, tempat pemanfaatan, nah itu masrof namanya. Masrofin mubah. Dan wakaf ini hukumnya sunnah ya. Nanti kalau antum mungkin pernah ya, nggak tahu saya pernah atau nggak, antum dengar dari asatid, saya yakin pernah ya. Thalibul ilmi itu dibagi 3 tingkatan ya. Mubtadi', mutawasid, muntahi. Mubtadi' itu sedang belajar definisi sesuatu. Wakaf ini bentuknya seperti ini, caranya seperti ini, rukunnya. Ya, itu namanya mubtadi'. Jadi masih dituntun untuk tahu tasawur sebuah masalah. Ya, kalau tahu tasawur masalah plus dalilnya, itu namanya mutawasid. Kalau tahu tasawur masalah plus dalilnya plus membandingkan dengan mazhab yang lain, ya, muqaranah, itu namanya muntahi. Nah, kalau kita baca di syarah kayak ini, quote ini, kita memaksimalkan tasawur masalah. Jadi kuyut-kuyutnya definisi, tapi nanti kalau baca di sini itu dalilnya. Nah, maka kalau orang pertama baca Abu Suja, pertama belajar fikih, langsung baca ini, dia akan mengatakan
Apa kitab apa ini? Definisi nggak dijelaskan, surah nggak dijelaskan, ya kan? Surut nggak dijelaskan, ya. Karena ini menjelaskannya dalil, paham nggak? Seperti itu. Maka urutan membacanya itu Abu Suja baca ini, ya kan? Atau baca Syarah Syekh Baghdadi, atau baca Baijuri, baru baca ini, paham? Jadi buku itu ada cara pakainya sendiri-sendiri. Ya, kalau kita langsung baca ini khilaf ini ya seperti dalil, tapi maksudnya apa? Definisinya apa? Ya, seperti itu. Nah, definisinya di sini gitu loh. Gitu ya. Nah, kan makanya kalau di sini salah satunya disebutkan misalkan wakaf ya. Hukmuhu qurbah. Dalilnya qala ta'ala waf'alul khaira. Ya, waf'alul khaira itu dalil wakaf. Ya kan? Terus hadisnya apa? Idza matal abdu in qata amaluhu. Nah, disebutkan dalilnya seperti itu. Ya, jadi nanti antum bisa baca ini perluasannya. Taib. Itu wakaf ya. Habsu malin yumkinul intifa'u bihi ma'a baqai'anhi ala masrafin mubahin maujudin. Contohnya, saya memberikan tanah kepada takmir masjid atau kepada 3 orang ya, karena wakaf itu boleh ke lembaga jamaah, boleh ke perseorangan. Ini banyak yang kita nggak tahu bahwa saya wakaf ke orang itu nggak boleh. Boleh wakaf ke 2 orang, ke 3 orang itu boleh, seperti itu ya. Dan barang wakafnya itu baqaul ain, nggak boleh yang habis, seperti tanah tadi baqaul ain. Kayak di akad ijarah baqaul ain, kayak di akad ariyah baqaul ain. Di wakaf juga harus baqaul ain. Ala masrafin mubah. Pemanfaat wakaf yang mengambil manfaat dari wakaf ini harus masraf yang mubah. Bukan untuk tempat lahu, bukan untuk tempat peribadatan orang kafir, bukan untuk organisasi liberal, organisasi feminisme dan seterusnya. Mubah itu artinya halal. Nah, setelah kita mengetahui rukunnya tadi ya, atau mengetahui apa surahnya tadi, rukunnya apa wakaf itu, arkanul wakaf itu apa? Yang pertama, wakif, orang yang mewakafkan. Syaratnya 3, aklun, bulugun, ikhtiarun. Wakif namanya. Seperti itu. Syaratnya ada 3 ya. Wakif syaratnya ada 3. Yang kedua, mauqufun alaih. Mauqufun alaih. Mauqufun alaih itu artinya masraf tadi, penerima wakaf. Mauqufun alaih. Syaratnya, syarat umumnya ada 2. Ghairu mahdzur, bukan pihak yang terlarang. Ya, wakaf ke Zionis, haram, la yasih. Jadi ghairu mahdzur. Mahdzur itu pakai hak sama dha. Ta dha. Sod dha ta dha. Nah, mahdzur, ghairu muharram. Syaratnya ada 2, ghairu muharram sama maujud. Objeknya harus maujud. Ini saya ada tanah ini nanti untuk kalau di sini ada pondok. Untuk kalau di sini ada pondok. Untuk kalau. Maujud nggak? Ghairu maujud, la yasih. Jadi harus ghairu mahdzur, itu tidak terlarang, tidak haram. Maujud, harus maujud. Objek yang akan menerima wakaf itu amar ya, harus maujud. Harus maujud. Nanti di Abu Suja akan disebutkan ya syaratan lebih. Maujud tapi mungqati itu boleh atau tidak misalkan ya.
Taib. Jamil. Selanjutnya mauquf. Mauquf ini barang yang diwakafkan, rukun yang ketiga. Ya, mauquf. Syaratnya ada 3. Imkanul intifa atau muntafaun bihi, ya. Tidak barang yang haram atau memiliki manfaat yang bisa dimanfaatkan. Mamlukun, ya, memiliki kepemilikan yang sah, mempunyai kepemilikan yang sah, mempunyai kepemilikan yang sah. Nggak bisa kita mewakafkan barang yang bukan milik kita. Mubahun, ya, mubahun itu tidak haram. Jadi muntafaun, imkanul intifa, mamlukun, mubahun, ada 3. Imkanul intifa atau muntafaun bihi, mamlukun, mubahun. Kemudian yang keempat adalah sigotun. Wakaf harus ada sigohnya. Sekarang kita nabda nakra Alkitab. Taib. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala faslun fi ahkamil waqfi wa huwa lughatan al-habsu. Bentar. Kan api di sini sih. Mau duduk sini. Taib, muasil. Wa huwa lughatan al-habsu. Al-habsu itu menahan. Wa syar'an habsu malin muayyanin qabilin linakli. Ya, habsu malin muayyanin qabilin linakli. Yumkinul intifa'u bihi. Di Baijuri qabilin linakli dijelaskan nggak? Coba pinjem. Bentar. Ya, afwan. Ya. Qabilin linakli ini bukan maksudnya nakal ini dipindah kayak barang gitu ya. Jadi yang diwakafkan harus yang bisa dipindah. Nakal itu nakal kepemilikan. Bukan nakal ain gitu ya. Ya, maksudnya ini contohnya apa ya? Semoga dijelaskan nanti di sini. Dijelaskan nggak di sini?
qabilin lin nakli. Artinya barang yang sudah diwakafkan nggak boleh diwakafkan lagi. Nah, jadi yayasan dapat wakaf, nggak boleh mewakafkan lagi karena nggak bisa dinakal kepemilikannya. Itu. Jadi qabilin lin nakli ini naklil milkiyah, bukan nakl dalam arti tanah kan nggak bisa dipindah, berarti nggak boleh, bukan itu. Ya, wallahu taala alam. Kemudian nyari api kemana? Habsu malin muayyanin qabilin lin nakli yumkinul lintifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi. Yumkinul lintifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi ma'a baqa'i ainihi wa qat'i tasarrufi fihi. Bentar, ini qat'i ini gimana bacanya? Habsu malin muayyanin qabilin linakli yumkinu lintifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi. Ini maktuf ke habsu ya, afwan, bukan qat'i. Wa qat'ut tasarrufi fihi ala an yasrifa fi jihatil khairi taqarruban ilallahi ta'ala. Ya, jadi wakaf itu adalah habsun wa qat'un. Habsun artinya habsu malin muayyanin qabilin litanakli yumkin intifa' bihi ma'abaq ini. Wa qat'u wal waqfu adalah qat'ut tasarrufi fihi. Jadi kalau sudah diwakafkan, sudah tidak bisa lagi dijual, diberi, diwariskan, diwasiatkan, nggak bisa. Jadi konsekuensi wakaf itu nanti akan disebutkan di akhir kitab. Milkul waqfi lillahi ta'ala wal manfaatu lil mauqufi alaih. Ini kaidah. Barang wakaf itu punya Allah, yang dimiliki mauquf alaih hanyalah manfaatnya saja. Tapi ainnya lillahi ta'ala. Maka nggak boleh dijual, nggak boleh diberikan, nggak boleh disedekahkan. Tapi manfaatnya boleh disewakan. Paham ya? Jadi habsun wa qat'un. Habsun itu kepada mal, qat'un itu kepada tasarruf. Nggak boleh ditasarrufkan, diakatkan. Wa qat'ut tasarrufi fihi ala an yasrifa fi jihatil khairi taqarruban ilallah. Pemanfaatannya hanya untuk jihatul khair. Hanya untuk manfaatnya itu boleh dipakai orang, boleh disewakan, pinjamkan, tapi nggak boleh yang menghilangkan kepemilikan. Ya, seperti itu. Qat'it tasarruf fihi ala qat'ut tasarruf, menghanyakan tasarruf hanya untuk tasarruf jihadul khair. Nggak ada tasarruf lain yang memungkinkan pemindahan kepemilikan. Peceti sini. Gantian nanti ya. Peceti. Ayo. Hah? Gantian kan? Ayo, peceti. Yang keras. Kayak itu loh Mas Jundi loh, pintar menjeti. Berprestasi, santri berprestasi. Wal waqfu jaizun bi thalathati syara'id. Ya, wakaf itu jaiz di sini maksudnya sahihah. Ya. Ini sebagian sudah kita sebutkan ya di dalam tadi. Wakif syaratnya 3, mauquf alaih syaratnya 2, mauquf syaratnya 3, terus sighah. Nah, sebagian sudah ada di situ, tapi kita perjelas. Wal waqfu jaizun bi thalathati syara'id wa fi ba'din nusakhi wal waqfu jaiz. Ya, sahih maksudnya. Sahih, tidak hanya sahih bal mustahab, sunnah. Bi thalathati syara'id. Ahaduha an yakunal mauquf, ini barang yang diwakafkan ya. Mimma yuntafa'u bih.
barang yang diwakafkan ini harus memiliki manfaat. Nah, di wakaf ini ikhwah, ini bukan sewa menyewa ya, wakaf ini manfaatnya boleh ma'alan, nggak harus halan. Artinya ma'alan itu apa? Manfaatnya boleh walaupun baru ada ketika nanti. Contoh, ini saya wakafkan ke pondok ini anak kambing, cempe. Cempe ini belum mempunyai daging yang banyak, belum bisa diperah susunya. Tapi kalau dia dirawat, dia bisa menghasilkan susu. Boleh wakaf seperti itu, walaupun manfaatnya ma'alan. Ma'alan, ala ya'ulu ma'alan. Artinya manfaatnya baru nanti. Ma'al. Hal artinya manfaatnya sekarang. Kambing yang sudah bisa diperah. Manfaatnya bisa sekarang. Nah, manfaat yang diwakaf ini boleh manfaatnya nanti. Ma'a baqa'i ainihi. Ya, ma'a baqa'i ainihi. Maksudnya ma'a baqa'i ainihi itu artinya tidak habis. La yustahlak. Bukan barang yang habis. Seperti makanan itu ya. Seperti itu. Taib. Terus gimana tadi? Qala al-musannif. Naam. An yakuna mimma yuntafa'u bihi ma'a baqa'i ainihi. Wa yakunul lintifa' ya, wa yakunul lintifa'u mubahan maksudan. Ya, intifa di dalam barang wakaf ini harus mubah, halal, maksud. Ya, maksud. Ya. Kemarin kita bahas di bab apa maksudan itu? Di bab apa? Sewa, menyewa. Ada yang masih ingat nggak? Beras itu 1 biji itu halal, tapi ghairu maksud. Terus apa lagi yang ghairu maksud itu? Yang masih ingat? Apel untuk dicium. Mubah tapi ghairu maksud. Itu seperti itulah. Barang yang diwakafkan ini harus maksud, harus tujuannya itu jelas. Ya. Taib. Wa yakunul intifa'u mubahan maksudan. Fala yasihhu waqfu alatil lahwi. Karena ini ghairu mubah. Mewakafkan alatul lahwi. Kata Imam Nawawi Banten seperti apa? Darbakah. Darbakah itu apa? Darbuka itu apa? Lah itu tidak boleh, kata Imam Nawawi Banten. Nah, ya. Kadar buka nggak boleh. Darbakati. Wa zamaroti. Zamaroti itu suling. Li'anna alatalahwi muharramatun. Wa jamilut tuburi. Wa jamil utubul. Semua model gendang jaizah illa darbuka. Semua model gendang boleh kecuali darbuka. Wa jami'ut tubuli jaizatun illa darbakata. Wa jami'uz zamamiri haramun. Semua macam seruling itu haram. Yang menghasilkan suara kayak seruling itu semuanya haram. Ilan nafiro. Nafiro saya nggak tahu. Wa indal Imam Malik at-tubul haram. Malikiyah semua tubul haram. Illa fi zawaj li syuhratihi, kecuali ketika nikah. Lebih sempit lagi Malikiyah ini. Ya. Bi khilafil khitan. Lah di Malikiyah kalau walimahnya khitan enggak boleh. Li adami syuhratihi, karena walimah khitan itu enggak serame walimah nikah. Nah, ini. Makanya harus warok, kita di bab ini harus warok, ya, seperti itu. Tawarru'an. Taib. Ini ghairu mubah ya. Wakaf alatul lahwi tadi misal wakaf yang tidak mubah. Kemudian wala yasihu waqfu darahim li zinah tuh ya, darahim li zinah. Lah ini ghairu maksud. Saya wakafkan dinar emas untuk pajangan. Dinar kok untuk pajangan, ya dijual. Ya, seperti itu.
bukan untuk pajangan. Nah, tapi ini masalah penting khilafiyah ini ikhwah, nanti antum baca. Sekarang itu wakaf yang marak itu wakaf produktif. Wakaf produktif itu wakaf uang boleh. Nanti uangnya dibelikan sesuatu yang mana sesuatu itu bisa menghasilkan per bulan. Saya mau wakaf 1 juta, boleh. 1 juta nanti dibelikan apa? Nanti atau 1 juta ini buat usaha, nanti hasil usaha per bulannya itu yang diwakafkan, paham nggak? Nah, ini di Syafi'iyah nggak boleh, tapi selain Syafi'iyah boleh. Ini masalah luas ya, masalah khilafiyah. Jadi Syafi'iyah itu yang boleh diwakafkan hanya barang yang tidak hilang. Uang itu hilang karena dibelikan kan, hilang kan? Nah, Syafi'iyah nggak boleh wakaf uang. Nah, wakaf produktif ini basicnya adalah wakaf uang. Wakaf uang, nanti uangnya itu dibuat usaha, dibikin toko, dibelikan tanah, dibuat kos-kosan, dibuat penyewaan apa. Kenapa dinamakan produktif? Karena wakaf ini bisa menghasilkan uang bulanan. Karena kan diputar kan. Nah ini khilafiyah. Syafi'i nggak boleh, tapi yang lain membolehkan. Ya. Dan kalau kita belajar wakaf di zaman sekarang, nggak cukup Syafi'i saja. Karena wakaf ini sekarang menjadi teori yang sedang ini di luar tuh sedang perlu, pakar wakaf itu perlu sekali sekarang. Ya, karena wakaf ini adalah menjadi rahasia perkembangan pendidikan di zaman khilafah Islamiyah. Maka wakaf ini sekarang menjadi ilmu yang bahkan diseminarkan, ada sekolah khusus wakaf. Karena ini salah satu kunci perkembangan peradaban Islam, itu dari wakaf. Bahkan Universitas Oxford ya, itu wakaf. Walaupun sistemnya ngambil dari Islam, tapi mereka nggak Islam. Tapi ngambil sistemnya itu dari wakaf. Bahasa Inggrisnya itu endowment. Jadi Oxford itu bisa menggaji penelitian, menggaji guru, menggaji penemuan-penemuan, itu semuanya tidak dari SPP mahasiswa. Tidak dari ngemis ke negara proposal. Ya. Tapi dari apa? Dari wakaf yang mereka kelola selama puluhan bahkan ratusan tahun. Mereka punya sekian puluh bahkan ratusan usaha untuk keilmuan. Nah itu, wakaf itu. Dan itu yang terjadi di pondok kami di Gontor itu wakaf. Ya. Jadi pondok itu punya sekian ratus usaha. Bahkan SPP santri di Gontor itu masih 700.000 atau berapa, 900 berapa. Dan itu nggak cukup sebenarnya, tapi ada wakaf tadi. Ya, jadi wakaf ini sekarang menjadi ilmu tersendiri. Jadi kalau antum nanti ada yang pakar di bidang wakaf itu, fikih, wakaf saja. Warisan nggak paham, wakaf paham. Ya. Itu bermanfaat gitu loh, bermanfaat. Ya minimal paham Abu Suja secara umum, tapi khususnya wakaf. Silahkan ya. Dan itu bisa bermanfaat sekali untuk yayasan kita masing-masing atau untuk lembaga pendidikan kita. Jadi wakaf ini sekarang menjadi ilmu yang dipelajari khusus seperti faraid di zaman dulu. Nah, ilmu wakaf. Paham ya? Silahkan antum baca-baca tentang wakaf ini. Kami pun terus belajar ya tentang wakaf ini. Besok hari Kamis ini juga ingin belajar wakaf di Pondok Tazaka, Batang. Antum tahu nggak? Nggak tahu kan? Nggak pernah jalan jauh antum. Tahunya yang sekitar-sekitar aja, nggak apa-apa. Ya. Jadi itu salah satu pondok yang betul-betul memahami konsep wakaf ini dengan luar biasa. Pondok Tazaka. Ustadz Anang Rizka Masyhadi namanya. Taib, jadi wakaf ya. Nah, paling nggak kita sekarang mempelajari apa itu wakaf. Ya. Punya gambaran. Nah, setelah itu kantum bisa berselancar di buku-buku yang lain. Taib. Wala yushtaratu an-naf'u fil hal. Tidak disyaratkan wakaf itu harus memiliki manfaat sekarang. Ya, Amar ya. Boleh manfaatnya nanti. Fayasihhu waqfu abdin wa jahsin. Jahsin itu anak apa? Jahsun itu anak keledai.
atau anak kuda? Jahsh itu anak apa? Ada yang tahu? Jahshin. Yang penting antum cari, kalau nggak anak keledai, anak kuda, karena mirip kan? Ya, Jahsh itu. Boleh mewakafkan keledai kecil. Keledai itu buat apa? Buat mobilitas. Keledai itu di Arab dipakai untuk ngangkat barang, transportasi. Sampai detik ini di Sudan juga sama. Ya, kalau kita dokar mungkin ya, dipakai untuk ngangkat penumpang. Jadi boleh, walaupun belum bisa dipakai untuk ngangkat karena masih kecil, tapi kan nanti ketika besar dipakainya. Nah, itu boleh. Amalladzi la tabqa ainuhu, adapun mauquf barang yang zatnya itu habis seperti mat'um, makanan, royhan. Royhan itu apa? Bunga ya, bunga. Royhan itu bunga. Untuk dicium. Nah, kan bunga wanginya bisa habis. Zaman sekarang wakaf parfum. Di masjid itu kan biasanya ada parfum-parfum. Wakaf parfum. Nah, itu nggak sah. Bukan nggak sah nggak dapat pahala, nggak sah akad wakaf. Terus akadnya apa? Hibah, sedekah. Tapi kalau akad wakaf nggak sah karena parfum itu habis. Ya, kecuali antum ada parfum abadi gitu ya. Ya. Tapi itu nggak sah. Akadnya hibah ke masjid, sedekah. Ya. Wa amalladzi la tabqa ainuhu kamat umin wa raihan fala yasih waqfuhu, maka wakafnya itu enggak sah. Ya. Wa tsani an yakuna al-waqfu ala aslin mawjud wa far'in la yanqati. Ini dia. Wakaf itu harus mawjud. Aslun wa far'un. Maksudnya aslun ini ikhwah tabaqatul ula, penerima pertama. Far'un ini artinya penerima kedua. Atau penerima selanjutnya. Mau kedua, ketiga, keempat, yang penting selanjutnya. Itu namanya far'un. Ya. Jadi Imam Abu Suja mengatakan wakaf itu harus penerima pertama maupun penerima selanjutnya itu harus ada ketika wakaf. Jadi kalau saya mengatakan gini, ini saya wakafkan untuk santri Pondok Darus Syahadah. Jadi penerima pertama ini santri Pondok Darus Syahadah. Terus kalau Pondok Darus Syahadah ini tutup, naudzubillah ya, misalkan penerima keduanya siapa? Nggak disebutkan dalam akad. Berarti far'unnya nggak ada. Yang seperti ini berarti kan aslunnya mujud, tapi far'unnya kan yang kotik, terputus kan? Yang seperti ini nggak sah. Ya. Karena aslunnya mujud, tapi far'unnya ada kemungkinan nggak ada. Berbeda dengan saya katakan saya wakafkan kepada orang miskin. Orang miskin ini akan selalu ada. Soal orang miskin mana itu terserah, tapi akan selalu ada sampai kiamat. Pelan-pelan, sini. Afan. Kenapa? Ini bobok sini bobok. Ya. Jadi apa namanya? Aslin maujud wa far'in la yanqati. Jadi penerima kedua atau selanjutnya itu tidak boleh terputus. Ini yang ditakrir oleh Imam Abu Suja. Ini ghairu mu'tamad tapi. Ya. Yang mu'tamad ya, selama aslun maujud sah. Selama aslun maujud sah. Akan timbul pertanyaan, terus nanti kalau sudah nggak ada dikasih siapa, ya kan? Padahal wakaf ini kan selamanya kan? Lah ini yang akan kita jelaskan di sini. Taib. Akan saya sebutkan nanti, kita baca dulu.
Wa tsani an yakunal waqfu ala aslin maujud wa far'in la yanqati. Jadi harus penerima pertama ada, penerima kedua harus ada. Ini takrir Imam Abu Syuja. Berarti ada dua surah yang nggak sah. Aslun ghairu maujud, jelas nggak sah ya kan? Penerima pertama nggak ada. Atau penerima pertama ada, penerima kedua nggak ada, juga nggak sah. Menurut Al Imam Abu Syuja dan ulama Syafi'iyah yang lain, sebagian ulama Syafi'iyah gitu. Fa kharajal waqfu ala man sayuladu lil waqif thumma 'alal fuqara. Lah ini surah pertama. Munqati'ul awal. Aslunnya enggak maujud. Ya, aslunnya enggak maujud tapi far'unnya malah maujud. Jelas enggak sah ini. Namanya munqati'ul awal. Munqati'ul asli. Al awal itu namanya al asal, al-tsani itu namanya al far'. Asalnya enggak ada. Contohnya apa? Saya nih wakaf ini untuk nanti kalau saya sudah punya anak, itu untuk anak saya. Lah setelah anak saya meninggal, baru untuk fakir. Lah penerima pertama itu anak, itu belum ada sekarang, belum lahir, paham? Makanya aslunnya nggak ada, munqati'ul awal. Walaupun nanti untuk fakir, ini nggak sah. Ya, seperti itu. Fa in lam yakul thummal fuqara kana munqati'ul awal wal akhir. Kalau saya hanya mengucapkan ini wakaf untuk anak saya, ya misalkan ini wakaf ini untuk cucu saya nanti kalau Rizik punya anak. Rizik, kamu nanti pengen punya anak nggak? Nggak pengen? Kenapa? Hah? Hah? Susah mikirnya. Ya, seperti itu. Jadi belum ada cucu tapi sudah wakaf. Ini munqati'ul awal. Kalau saya nggak mengatakan tsummal fuqara, ini munqati'ul awal wal akhir. Ya, munqati'ul awal wal akhir. Coba Abi lihat mana perutnya. Yang tadi sakit itu loh. Mana? Oh ini. Ini kan? Masih sakit nggak? Udah nggak kan? Alhamdulillah ya. Nah, terus wa qauluhu la yanqati ihtirazan anil waqfil munqati'il akhir. Ka qaulihi waqaftu hadza ala Zaidin tsumma naslihi. Saya wakafkan ini untuk Rizik, kemudian untuk anak-anaknya. Kan dia belum tentu punya anak. Ya kan? Yang pertama ada asalnya, tapi anaknya belum tentu, namanya munqati'ul akhir. Jadi munqati'ul awal la yasih. Munqati'ul awal wal akhir la yasih. Munqati'ul akhir la yasih. Ini menurut Imam Abu Syuja. Yang mu'tamad munqati'ul akhir yasih. Yang penting jangan sampai munqati'ul awal. Paham enggak? Ya, ini yang mu'tamad Syafi'iyah. Seperti itu. Taib. Wa fihi tariqon. Nah, ada mazhabani di dalam tubuh Syafi'iyah. Ada mazhabani, tariqon itu ada dua tariq. Ada dua riwayat. Al-awwalu ahaduhuma annahu batil. Annahu ay annal munqati al-akhir batilun ka munqati'il awali. Ini yang ditakrir oleh Imam Abu Syuja. Ya, itu batil. Dan itu tidak hanya batil di madhab Syafi'i ya, bahkan madhab yang lain pun batil. Ini madhab mana yang lainnya? Saya bacakan di sini, Kifayatul Akhyar. Ya. Nggak disebutkan ya. Seperti itu. Lah, yang muktamad di Syafi'iyah itu sah. Lakinar rajih as-sihah. Lah, sihah ini madzhab banyak sekali. Dalam Syafi'iyah ini disebutkan di sini Imam Abu Hamid, Imam Tobari, Imam Ruwiyani, ya, Nasus Syafi'i, ya, mazhab Malik rahimahullah.
Ya, ini disebutkan semua di sini. Ini munqati'ul akhir itu sah, sahih, seperti itu. Munqati'ul akhir itu sahih. Jadi kalau saya mengatakan ini wakaf untuk Rizik dan adiknya, itu sah. Walaupun saya nggak nyebutkan setelahnya siapa. Lah, di sini Imam Syafi'i mengatakan jikalau Rizik dan adiknya ini meninggal dunia, itu diwakafkan ke siapa? Diwakafkan aqrabun nasi ilal waqif. Aqrabun nasi ilal waqif. Maka nanti kalau Rizik sama Aisyah, Asiyah, adik saya itu nggak ada, penerimanya siapa? Penerimanya adalah yang paling dekat dengan saya dari jalur ibu saya. Yang paling dekat dengan wakif dengan saya dari jalur ibu saya. Itu siapa? Misalkan adik saya, kakak saya, ya, yang paling dekat dengan saya dari jalur ibu saya. Itu yang menerima setelah nggak ada lagi yang lain. Ya, kalau nggak ada lagi yang jalur dekat, maka menjadi lil muslimin, menjadi kepemilikan kaum muslimin. Boleh dikelola yayasan, boleh dikelola apa untuk maslahat muslimin. Paham kan? Seperti itu. Taib. Fadal, ini kitabnya nih. Saya lupa nih, ambil. Lupa. Fadal. Ya. Taib. Bisa difahami ya nih ya? Bisa difahami ya? Di sini disebutkan nggak? Nah, kalau nanti yang tadi ya, saudara yang terdekat ke mayit itu nggak ada juga, ke wakif itu nggak ada juga, maka nanti menjadi habsan alal muslimin yusrafu ghullatuhu yasriful imamu ghullatahu fi masolihihim. Nanti imam, hukumah, atau zaman sekarang banyak sekali lazis, baznas, lembaga-lembaga seperti itu boleh mengurus wakaf tadi untuk masolihul muslimin. Ya, paham? Bisa difahami ya? Jadi urutannya yang pertama anaknya, misalkan anaknya meninggal, saudara terdekat ke wakif dari nasab jalur ibu dan yang fakir. Nah, ini dia. Dan yang fakir. Ya, karena disebutkan dalam syarah di sini. Ya, dan yang fakir. Ya. Yahtasu bi fuqara'i qarabatin warrahim. Ya. Dan yang fakir. Meninggal, cari lagi yang terdekat. Sampai kalau nggak ada, diambil alih oleh lembaga infak, zakat, dan sedekah. Lihat ini sih. Lihat sini. Ya. Taib. Sampai sini ada yang ditanyakan, silakan. Kalau ada yang belum paham, silakan. Bagus nih. Misalkan wakafnya sapi gitu ya. Terus ya, bagus. Jadi ini penting ya, ada kaidah fikih ya, idza stama'a janibul hadri wal ibahah ghulliba
janibul hadri. Jika berkumpul sebab kebolehan dan sebab keharaman, yang diunggulkan adalah sebab keharaman. Ini kaidah fiqhiyah Syafi'iyah. Ya. Pertanyaannya bagus. Dulu itu yang ngapalin kaidah fiqhiyah itu kelas berapa ya? Antum bukan sih? Saya tuh punya tulisan saya kaidah fiqhiyah 65 kaidah fiqhiyah Syafi'iyah. Di situ saya jelaskan nazom punya Syekh Abu Fadl. Oh, kakak kelas antum berarti. Ya. Yaitu di situ disebutkan kalau berkumpul sebab kebolehan dan sebab keharaman, yang diunggulkan adalah sebab keharaman. Kayak tadi contohnya, hewan hasil dari hewan wakaf dan hewan tidak wakaf kawin. Sementara hewan tidak wakaf itu boleh dijual. Hewan wakaf haram dijual. Ada haram dan boleh. Janibul hadri, janibul hurmah, berkumpul dengan janibul ibah, maka yang diunggulkan yang haram. Wallahu ta'ala alam. Bagus pertanyaannya. Ada yang lain? Dan ditanyakan bab wakaf ini wadih ya? Paham ya? Ibaratul kita paham? Kita lanjutkan. Wasalitsu, masih lanjut gak rekamannya itu aslan? Wasalitsu an la yakunal waqfu fi mahdhurin bidha'in musyalah. Musyalah. Bidha'in musyalah. Musyalah. Dha' musyalah. Maksudnya apa dha' musyalah ini? Ada titiknya atau apa? Ini bukan fikih ya, musyalah ini ya. Ini istilah tajwid atau istilah imla. Bidha'in musyalatin. Coba cari kata syala yashilu, apa artinya? Syala yashilu di kamus. Apa ada nggak di Bajuri? Hah? Ini soal bukan fikih ini nahwu, ini tajwid atau shorof itu. Coba antum cari coba. Iftah al-Mu'jam coba. Ayo kamusnya dibuka, kamusnya buka. Jangan nyuruh yang lain, langsung inisiatif tuh. Saya yang buka gitu loh. Ah, gitu loh. Ayo ambil kamusnya. Apa? Mengangkat. Syala yasilu, mengangkat. Yang arti yang lain apa? Oh ya, mungkin bidha'in musyalah. Musyalah. Ya, nggak ada di situ. Ya nanti cari sendiri ya. Wallahu a'lam. Yang penting ini istilah bukan fikih, istilah tajwid, imla, shorof gitu ya. Dha' yang terangkat. Oh kalau kan dha' itu kan, dha itu gini kan, diangkat. Ya kan, terangkat kan. Itu mungkin itu ya, mungkin itu maksudnya. Kan biasanya gini, dha'in mu'jamah, artinya bukan to, ada titiknya. Dhodin mu'jamah, bukan shod. Kadang al-muthalathah, artinya sin. Terus apa, ada istilah kayak gitu, muthalathah, mu'jamah, musyalah, apa? Tak baca sini. Ya. Mana Syekh? Bidha'in musyalah. Ah ini wusifatid dha'. Oh enggak kan, ini salah saya ngarangnya saya tadi. Wusifatid dha' bil musyalah li annahu yusyalul lisan indan nutki. Ah gini. Dha.
dha. Lisannya agak gantung gini. Dha. Dha, dha, dha. Nah, lisannya agak gantung. Yusalul lisan, diangkat dikit. Berarti tajwid ini, istilah tajwid. Bidho'in musyalah. Syukron, Zangki. Ahsanta. Antum ghairu ahsantum. Ya. Li'anal lisan yusalu indan nutki. Jamil jiddan. Tajwid berarti, tajwid. Musyalah. Mau turun nggak? Taib. Bidho'in musyalatin ay muharram. Ya. Tidak boleh wakaf itu diperuntukkan untuk hal yang haram. Ini tidak boleh. Fala yasihul waqfu ala imarati kanisatin lita'abud. Nggak boleh mewakafkan semen untuk pembangunan gereja. Nggak boleh. Nggak boleh membangun tapi boleh nggak mewakafkan semen atau pasir untuk pembangunan gereja yang akan dirubah masjid? Boleh. Hagia Sophia. Ya, boleh. Seperti itu. Ya. Boleh. Coba di sini biasanya kalau sudah soal nahi mungkar ini yang namanya Kifayatul Akhyar itu keras. Betul sekali tebakan saya. Ya, nih saya bacakan. Fayahrumul waqfu ala syira'i alatin liqat'i thariq wa kadza alat al muharramah kasairi alatil ma'asi kama yaf'aluhu ahlul bid'ah min sufiyati zawaya bi an yuqifu alatal lahwi li ajlis sama' li annahu la yata'ata dzalika illa fasidut tiba wa haula iqad nassal Qur'an ala ilhadihim walaysa fi kufrihim khilaf. Suf. Keras beliau ini kalau masalah ini. Beliau sufi loh, beliau sufi. Sufi Asy'ari. Tapi mengingkari praktek sufi yang melenceng. Beliau sufi. Wong beliau ini yang sering mengerot Syekh Ibnu Taimiyah, Imam Taqiyuddin Husni ini sering mengerot Imam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Sufi beliau ini. Tapi beliau mengingkari ini ahlul bidah min sufiyati zawaya. Zawiyah itu artinya tempat bertapa. Ya, saya nggak tahu ya pelencengan apa yang terjadi ketika itu karena di zaman itu kan nggak tahu. Tapi yang jelas beliau sedang mengingkari mungkar gitu. Jadi bukan semua sufi ya. Beliau mengatakan sufiyatu zawaya itu ada di zaman beliau. Tasawuf itu aslinya bagus, tetapi ini ada pelencengan. Beliau kalau udah bab ini memang ada karangan khusus tentang nahi mungkar, beliau itu ada. Diambil dari kitab ini gitu loh. Taib. Jamil. Selanjutnya wa afhama kalamul musannifi annahu la yustaratu fil waqfi dhuhuri qasdil qurbah bal intifa'ul ma'siyah. Jamil jiddan ikhwah. Tidak menjadi syarat wakaf itu harus ada nilai ibadah. Yang penting nggak ada maksiat. Paham ya? Ini penting ya Pak. Karena kalau syarat wakaf itu harus ada nilai ibadah, ini lebih khusus lagi. Wakaf harus berbau ibadah. Harus ke masjid, harus ke pondok, harus ke apalagi yang ibadah-ibadah itu yang khusus. Tapi boleh wakaf buat jalan. Jalan itu kan nggak ada nilai ibadah karena semua orang lewat jalan itu. Bahkan mungkin orang yang ingin ke tempat yang haram lewat jalan itu, enggak, ya kan? Tapi kan secara umum jalan itu kan mubah, ya kan? Maka boleh wakaf untuk jalan. Buat jalan boleh, walaupun tidak ada wajhul ibadah, tapi intifa'ul maksiyah ada di situ, paham? Jadi intifa'ul maksiyah a'ammu min
qasdil ibadah. Nah, syarat barang yang diwakafkan yang penting nggak ada maksiatnya, walaupun sisi ibadahnya itu tidak terlihat. Ini perkataan penting sekali ini di Fathul Qarib ini. La yustaratu zuhuru qasdil qurbah al-muhim intifaul maksiyah. Al-muhim apa? Intifaul maksiyah. Fahim ta'ala. Tuguh Indonesia daiman anta. Baik. Selanjutnya, hati-hati Zik, nanti kayak situ lagi lo, hati-hati lo. Taat lo. Taat kan? Hati-hati lo. Hah? Baik. Aula, ya. Sawa'un wujida fil waqfi dhuhuru qasdil qurbah kal waqfi alal fuqara. Jelas al waqfi al fuqara sedekah. Tapi al waqfu alal aghniya ada enggak sedekahnya? Enggak ada kan? Nah, tetapi sah karena enggak ada maksiat. Ya. Samudra, ente diguyu sama Miftah tuh. Diguyu sama Miftah. Besti ente. Ya. Kal waqfi al fuqara au kal waqfi al aghniya wa yushtaratul waqfu an la yakuna muaqqatan. Enggak boleh ya, wakaf muaqqat enggak boleh. Waqaf tu hadza sanah, enggak boleh. Ya. Wa an la yakuna mu'allaqan kaqoli idza ja'a susahri faqad waqaftu. Saya wakaf kalau nanti datang awal bulan, enggak boleh. Kamu duduk sama mas-mas ini. Para dai-dai, ustad-ustad, kibar, kabair. Ya. Kamu duduk sama ustad-ustad ini. Mana? Milih mau ustadz yang mana? Yang mana? Ayo dipilih. Yang mana? Mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Hah? Mau ustadz yang mana? Hah? Hah? Maunya sama siapa? Apik terus. Kamu nanti mau mondok di Taksil nggak sih? Hah? Maunya mondok di mana? Alah, kamu api di rumah. Baik. Idza ja'a ra'su sahri faqad waqaftu kadza. Wa huwal waqfu ala ma syaratul waqif. Ini penting ikhwah. Perkataan waqif tentang syarat wakaf itu seperti nasul Qur'ani wa sunnah. Ya. Jadi ketika orang wakaf terus bilang, nanti yang boleh make hanya yang ikhwan. Harus ditaati. Nggak boleh dirubah. Nanti yang jadi nazir adalah keluarga. Harus ditaati. Syarat wakif itu seperti nasul Qur'ani wa sunnah. Harus ditaati. Ya, syarat ini. Tentu ini syarat yang mubah. Bukan syarat yang maksiat. Dan kebanyakan ya syarat yang mubah. Nanti kalau laki-laki dapat 1/3. Kalau perempuan 2/3. Harus. Semua syarat wakaf harus ditunaikan, wajib. Ya. Wa huwal waqfu ala ma syaratal waqif. Dalam hal apa? Dalam hal pentasarufan ghullatul waqfi. Faedah wakaf seperti pemakaian, hasil pernyewaan, ya, hasil tanah, hasil kebun, kan itu yang dimanfaatkan oleh mauquf alaih itu kan hasil wakafnya. Manfaatnya. Nah, itu pemanfaatan itu sesuai dengan syarat. Saya wakaf tanah. Saya wakaf kebun sawit. Syaratnya semua hasil untuk ustadz. Tidak boleh untuk pembangunan. Harus ditunaikan. Jadi seperti itu. Baik. Wa huwal waqfu ala ma syaratal waqif fihi min taqdimin li ba'dil mauqufi alaihim ka waqaftu ala auladil awra minhum. Saya wakaf untuk santri-santri anak-anak saya yang warok.
yang suka main waroan. Bukan. Yang warok itu yang hati-hati, ya. Tidak tidak itu asal-asalan, tapi yang hati-hati, ya. Maka yang nggak warok nggak dapet, yang warok saja. Seperti siapa yang warok di sini? Hawin, ya kan? Kakak. Haris itu mana? Haka. Masya Allah. Ya. Terus siapa lagi? Warok di sini siapa? Jundi. Siapa lagi yang warok di sini? Siapa Bilal? Siapa yang warok di sini? Yang warok siapa? Antum misalkan qadhi lah, antum qadhi terus boleh menunjuk orang yang warok. Nah, siapa? Jangan bilang yang tahu hanya Allah. Antum dohir. Yang dohir warok siapa? Amar. Makanya Amar ini karena warok yang ngantuk dia. Karena takut kalau ini jadinya saya kan husnudzon. Karena kalau bangun takut lihat ustadznya itu mangkel. Kan kalau mangkel sama ustadz kan dosa. Akhirnya saya ngantuk biar nggak dosa. Nah, gitu loh. Sampai segitunya loh. Ya, siapa lagi yang warok? Siapa lagi? Bilal, siapa lagi? Yang belakang siapa? Nopal ya, Masya Allah. Sekarang yang waroan siapa? Yang suka main waroan dulu. Ya. Ahnaf mungkin ya waroan ya. 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 Main itu loh, barongan itu loh. Jatilan. Kuda lumping. Tahu kuda lumping? Nah, itu waroan namanya. Ya. Tahu kuda lumping enggak sih? Hah? Enggak tahu. Tahu kuda lumping. Enggak tahu. Enggak tahu. Kuda lumping. Terus au takhirin. Tawakaftu ala auladi fa idzan qaradu fa ala auladihim. Saya wakaf untuk anak saya. Kalau anak saya meninggal baru untuk anak-anaknya, cucunya. Boleh. Ditakhir. Hati-hati. Au taswiyah. Tawakaftu ala auladi bisawiyah baina dzukuri wa inathim. Saya wakaf untuk anak saya sama. Laki-laki atau perempuan. Ya, turun tak bobong. Sana ke kamar. Tunggu Abi di kamar ya. Ya udah, boleh di situ. Ya udah, sana. Salim sama Mas dulu sana. Hati-hati nanti kena lagi. Taat kan? Ya. Selanjutnya. Au tafdilin li ba'dil aulad ala ba'din ka waqaftu ala auladi lidzakari minhum mithlu hadil unthain. Saya wakafkan untuk anak saya yang laki-laki 2 kalinya perempuan, atau yang perempuan 2 kalinya laki-laki. Ini bukan warisan, bebas. Jadi permasalahan takdim, takhir, taswiyah ini bebas, ya. Harus ditaati. Seperti itu. Thayyib. Siapa yang ada pertanyaan? Silakan. Yang ada soal tentang wakaf, monggo. Tafadhol. Ini ada faedah bagus ya disebutkan di Kifayatul Akhyar ini. Idza juhila syartul waqif fil maqadir au fi kaifiyati tartib lin idami kutabil waqfi wa adami syuhud, kayak zaman sekarang. Kita nggak tahu apa syaratnya wakif karena nggak ada saksi, nggak ada yang nulis, cuma bilang wakaf gitu aja. Paham?
cuma bilang wakaf gitu aja. Qala Rafi'i wa tabi'ahu Nawawi fi Raudhati tuqsamul ghullatu bainahum bisawiyah. Wa haka ba'duhum annal wajha al-waqfu hatta yasalihu. Nah, ada dua cara. Apabila wakif tidak memberikan syarat, maka keuntungan wakaf, pemakaian wakaf harus seadil mungkin, bisawiyah. Cara yang kedua, al-waqfu. Tidak dibagikan hatta yastalihu, sampai terjadi permusyawarahan. Musyawarah gimana? Ya terserahlah, sesuai maslahat saja. Yang penting ditasarrufkan sebaik mungkin. Boleh kayak gitu. Paham? Hatta yastalihu. Boleh mereka bertasoluh. Ya kayak zaman sekarang ini kan biasanya kan wakaf diberikan ke yayasan. Yayasan bermusyawarah. Boleh seperti itu. Karena wakifnya tidak memberikan syarat apa-apa. Paham? Ada dua cara. Nah, ini disebutkan di sini. Visual. Fahim, kitab, mafhum. Fatih, mafhum. Oh, ya tadi semua contoh tadi. Contoh saya, antum misalkan, ke anak antum. Misalkan anak Fatih siapa di sini? Misal. Yang lain. Farus ke kelas nih ngawur. Masa bapak melahirkan anak melahirkan bapak? Ya. Yang lain siapa? Kok. Nah, kok gitu ya. Misalkan Fatih mewakafkan ke anaknya, ke kok. Saya wakafkan rumah ini untuk kamu. Paham? Maka rumah itu jadi wakafnya kamu ke kok. Kok nggak boleh menjual, boleh menyewakan, nggak boleh menjual. Nanti kalau kok meninggal, ke yang terdekat ke antum dari jalur ibu antum, kakak antum, adik antum. Paham? Seperti itu. Atau kalau nggak ada kakak, nggak ada adik, yang terdekat antum dari jalur ibu antum siapa? Paman antum. Paman sama cucu antum juga dari jalur ibu kan? Cucu dari jalur... Enggak, cucu enggak sih. Bude antum, bule antum, pak ale antum. Seperti itu. Dari jalur ibu. Rahim. Seperti itu. Nanti kalau nggak ada lagi, ini boleh. Nanti kalau nggak ada lagi, duduk. Ini loh, diminum loh. Nah, nanti kalau nggak ada lagi, diatur sama lembaga zakat. Antum serahkan ke lembaga zakat DS boleh, lembaga zakat Anur boleh, lembaga zakat Basnas Solo boleh, Lazisnu boleh. Ya, paham nggak? Fahim tak? Fahim tak lah. Ya. Yang lain, ayo silakan. Ada yang tanya? Is'alu ikhwah, ayo. Hah? Lah ini masalah penting ya. Barang wakaf rusak. Jadi barang wakaf itu al-asal nggak boleh dimanfaatkan, nggak boleh dijual. Rusak kalau masih bisa dimanfaatkan. Tapi kerusak sudah nggak bisa dimanfaatkan, dijual, dibeli barang yang serupa, yang mirip kalau ada, kalau nggak yang sama pemanfaatannya, karpet, sama-sama karpet, taruh situ lagi. Ya, seperti itu. Kalau rusak nggak bisa dimanfaatkan, kan rusak masih bisa dimanfaatkan. Rusak nggak bisa dimanfaatkan tapi bisa dijual, beli yang semiripnya gitu. Rusak nggak bisa dijual, ya khalas, disimpan aja atau dimanfaatkan dengan pemanfaatan yang mungkin. Paham ya? Intinya banyak keadaannya itu. Rusak bisa dimanfaatkan, rusak bisa dijual, bisa dibeli lagi yang serupa. Rusak bisa dijual tapi tidak bisa dibelikan untuk yang serupa. Rusak tidak bisa dijual. Ya, kalau rusak lagi dijual ini ya gimana lagi? Disimpan lah, jangan dibakar. Ya,
seperti itu. Ya, ini penting ya. Bagus, pertanyaannya bagus. Tapi saya akan mencari lagi sampai mantap. Kalau rusak nggak bisa diapa-apakan tuh diapakan, itu saya belum menemukan. Yang lain silakan. Nah. Layak sih. Karena tadi al-waqfu qurbah wa syartu sihhatil qurbah al-islam. Karena wakaf itu ibadah, karena dia hukumnya sunnah, itu ibadah. Dan ibadah itu syarat sahnya adalah Islam. Maka kalau ada orang kafir ngasih barang ke orang Islam, tidak jadi barang wakaf, boleh dijual. Pemberiannya sah, tapi tidak jadi wakaf gitu loh. Orang kafir ngasih antum karpet di TPQ antum, boleh diterima, tapi tidak jadi wakaf. Jadinya pemberian, dijual boleh, dikasih ke orang lain boleh, dibakar haram, mubadzir no. Dikasih karpet kok dibakar, mubadzir haram, tabdzir haram, safi. Ya, seperti itu. Tapi nggak jadi barang wakaf gitu loh, Pak. Ya. Takbir. Allahu Akbar. Tinggi tangannya. Ayo, Abu Baidah. Abu Baidah mana sih? Gimana Abu Baidah? Malu kamu ah. Kamu bisa talim nggak? Kenapa? Ya. Ada yang tanya lagi, silakan. Syekh Labib itu pas dulu ngajar kami Zubat itu, di majelis pertama beliau mengatakan, tulabuna masyayikhuna, dalam hal mudakaroh. Ayo tanya. Biar terjadi mudakaroh. Al ilmu apa? Gimana tuh syairnya tuh yang di ta'lim tuh? Yang akhirnya tuh hayatul ilmi mudzakaratuh itu. Lupa. Lupa. Ayo tanya. Ah, silakan Hilmi. Kalau misal dulu ada orang wakaf misal lantai atau pintu ke masjid, kemudian setelah beberapa tahun, Hati-hati sih. tahun ke depannya ada pembangunan, itu lantainya dibuang apa disimpan meskipun rusak ya? Nah itu tadi, kalau rusak tidak bisa dimanfaatkan itu anak akan cari. Sama kasusnya tadi, bisa dipakai lagi, harus dipakai lagi. Bisa dijual, dibelikan yang serupa. Atau kalau nggak bisa dapat yang serupa, dibelikan barang yang bisa jadi wakaf juga, yang lebih murah nggak apa-apa, ya kan? Atau dipindah apa? Hah? Apa? Apa? Ya, atau dipindahkan ke masjid lain. Kalau bisa masihan. Ya. Kalau nggak bisa semuanya, alah tadi itu saya bingung. Boleh dirusak, artinya hilang terserah, atau disimpan gitu loh. Itu yang saya pengen cari. Udah selesai. Gitu ya Mia. Jadi saya masih akan mencari yang kalau nggak bisa diapa-apakan. Kalau bisa dipakai, wajib dipakai. Walaupun dipindahkan ke masjid lain. Gitu ya. Udah selesai. Ya udah, kamu salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat, terus selesai, ayo. Yang keras, kayak talim. Para hadirin, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum gitu, ayo. Kayak taklim, berdiri kayak taklim. Para hadirin, karena kita sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berdiri. Ayo cepat.
Terus kita selesai. Kalau nggak selesai dong. Cepat. Para hadirin gitu. Lupa. Yaudah, wassalamualaikum gitu aja. Tapi pakai gerakan tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi. Ayo. Cepat. Terus setelah selesai berdiri, terus gerakan tangan. Ayo. Tangannya kayak taklim, kayak Abu Baidah. Wassalamualaikum. Ayo, cepat. Cepat. Terus kita pulang, ayo cepet loh. Orangnya Anda. Itu dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.